bisa begitu dong, Ma. Aku yang baru saja sampai di rumah setelah seharian sibuk dengan materi-materi kuliah. Berhenti sejenak di depan pintu. Lagi-lagi aku mendengar Bu Hasna berdebat dengan Mas Reza. Kita akan pergi menemui orang tua Rara untuk membicarakan pernikahan. Bagaimana mungkin Mama mau mengajak Anis? Suara Mas Reza terdengar penuh dengan emosi. Aku sedikit kaget mendengarnya. Bu Hasna mau mengajakku pergi ke pertemuan dengan orang tua Rara. Loh, memangnya kenapa kalau Mama mau mengajak Anis? Terserah Mama. Dong, terdengar suara Mama menjawab. Tapi ini pertemuan yang penting buatku. Mama tidak berhak mengajak orang luar. Harus berapa kali Mama bilang, Anis sekarang putri Mama. Kalau kamu tidak suka Anis ikut, pergi saja sendiri, Ma. Aku seketika membuka pintu dan mengucapkan salam. Sepertinya Bu Hasna sedikit berlebihan kalau ingin mengajakku ke acara yang penting seperti itu. Syukurlah kamu sudah pulang, sayang, ucap Bu Hasna saat aku mencium tangannya. Malam ini kamu bersiap-siap dan ikut dengan Mama. Aku menatap sesaat ke arah Mas Reza yang juga menatapku dengan pandangan kesal, lalu balik menatap Bu Hasna. Ma, sepertinya aku tidak bisa ikut, jawabku kemudian. Itu acara yang sangat penting dan formal. Rasanya tidak pantas kalau aku ikut serta. Ngomong apa kamu? Anis, sahut Bu Hasna, kamu sudah jadi bagian dari keluarga kami. Jadi mau gak mau kamu harus ikut. Tapi, Ma, gak ada tapi-tapian. Bu Hasna beralih lagi ke arah Mas Reza. Lagian kamu ini aneh sekali. Reza, apa kamu takut orang tua wanita itu akan menolakmu jadi menantu kalau tahu kamu sudah pernah menikah? Mereka tahu aku sudah pernah menikah. Ma, jawab Mas Reza. Tapi mereka tidak tahu kalau mantan istrimu adalah Anis, kan? Makanya kamu takut, sahut Mama. Mas Reza terdiam mendengar ucapan mamanya, seperti membenarkan. Dia kemudian mengacak rambut, lalu membuang napas kesal. Sudahlah, aku gak mau berdebat dengan Mama lagi. Ucapnya kemudian, terserah kalau Mama mau mengajak Anis, tapi tolong jangan kacaukan apapun nanti. Mas Reza kemudian berjalan meninggalkan kami begitu saja, menuju ke arah kamarnya. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Bu Hasna lagi. Ma, apa ini tidak berlebihan? Tanyaku kemudian. Apanya yang berlebihan? Bu Hasna balik bertanya. Lagi pula apa kamu tega membiarkan Mama menemui mereka seorang diri? Kalau hipertensi Mama kambuh bagaimana coba? Aku membuang napas. Memang percuma juga membuat Bu Hasna menarik kembali ucapannya. Aku tidak mungkin bisa menolak. Kamu sudah makan? Wajah Bu Hasna kembali lemah lembut. Tangannya mengelus kepalaku seperti biasa. Sudah, Ma, jawabku sembari tersenyum. Ya sudah, istirahat sana. Kamu pasti capek. Nanti Mama bangunkan kalau sudah saatnya kita pergi. Aku hanya bisa mengangguk, lalu berjalan menuju kamarku. Saat melewati kamar Mas Reza, terdengar Mas Reza sedang bicara dengan Rara lewat telepon. Sepertinya Rara juga tidak terima aku akan ikut ke acara mereka malam ini. Aku hanya bisa membuang napas berulang kali. Serba salah juga kalau begini. Menjelang malam, Bu Hasna sudah sibuk membantuku berdandan. Padahal yang punya acara itu Mas Reza. Tapi Bu Hasna seolah memintaku untuk tampil semaksimal mungkin. Masya Allah,
anak mama emang cantik, ucap Bu Hasna sambil membenarkan jilbabku dan merangkulku di depan cermin. Padahal aku kan bisa berdandan sendiri. Ma, jawabku, mama harus memastikan anak mama tampil sempurna, sahut Bu Hasna lagi. Tapi, Ma, ini kan acaranya Mas Reza, gak enak kalau sampai. Sesh, jangan banyak bicara lagi. Pokoknya kamu harus nurut sama mama. Kamu harus menunjukkan siapa kamu di depan wanita itu. Biar dia tidak bisa meremehkan kamu lagi. Aku menarik napas panjang, lalu menatap diriku dalam cermin. Penampilanku yang sekarang jauh berubah. Terkesan jika ini semua hanya sebuah pelarian dari rasa sakit hatiku karena Mas Reza. Apa ini termasuk perbuatan balas dendam? Entahlah. Saat masih terbuai dalam lamunan sesaat, tiba-tiba terdengar pintu kamarku diketuk dari luar. Ma, sudah belum? Kita hampir terlambat nih. Terdengar suara Mas Reza dari luar sana. Iya, Mama keluar sekarang, jawab Mama, lalu meraih tanganku sambil tersenyum. Ayo kita berangkat. Aku membalas senyum Mama, seraya mengangguk pelan. Kami berdua berjalan beriringan, lalu membuka pintu kamar. Lama sekali sih. Ma, Mas Reza tak meneruskan ucapannya begitu melihatku. Bisa kulihat wajahnya sedikit kaget sehingga mulutnya membentuk huruf O. Kamu kenapa? Kok jadi bengong gitu? Ucap Bu Hasna sambil melotot ke arah Mas Reza. Ah, gak apa-apa. Mas Reza memalingkan muka. Mendadak seperti salah tingkah. Kalau begitu ayo berangkat, ucap Mama lagi sambil menarik tanganku. Aku dan Bu Hasna masuk ke dalam mobil dan duduk di jok belakang. Kali ini Mas Reza menyetir sendiri. Mobil pun meluncur menuju ke arah restoran tempat mereka membuat janji bertemu. Sepanjang perjalanan entah kenapa aku merasa berulang kali Mas Reza mencuri pandang padaku. Meskipun berulang kali aku menepis perasaan itu, aku lebih memikirkan apa yang akan aku lakukan nanti ketika berhadapan dengan keluarga Rara. Dan bagaimana nanti aku bersikap. Sesampainya di restoran bintang 5 yang megah itu, kami bertiga langsung turun dari dalam mobil. Kami segera menuju ruang VIP, tempat yang sebelumnya sudah Mas Reza pesan. Mas Reza. Begitu masuk, rupanya Rara dan kedua orang tuanya sudah menunggu. Tampak Rara langsung menyambut Mas Reza dan mengaitkan tangan di tangan Mas Reza, membuat wajah Bu Hasna terlihat jelas kalau tidak senang. Rara kemudian menatapku dengan wajah sewotnya. Rupanya kamu jadi ikut? Mbak, dasar gak tahu malu, ucapnya setengah berbisik padaku. Mungkin agar tidak didengar oleh Bu Hasna. Aku membuang napas, mencoba tidak mempedulikan ucapan Rara. Tampak Mama dan Papa Rara berjalan mendekat, menyambut Bu Hasna dengan wajah sumringah. Akhirnya Anda datang juga, Bu Hasna, ucap wanita dengan penampilan mentereng itu. Aku masih menatap ke arah Mama Rara beberapa saat, sampai akhirnya pandanganku tak sengaja beralih ke arah Papa Rara. Saat itulah, jantungku mendadak berhenti saat itu juga. Pria parubaya berbadan tegap itu, tidak, itu pasti tidak mungkin.